Shalom. Baiklah, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita minta hikmat Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami sangat jelas terasa, sehingga Engkau masih memberkati setiap masing-masing kami. Pada saat ini ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, memberkati firman Tuhan ini, dan biarlah firman Tuhan ini bukan hanya lalu begitu saja, melainkan bisa tertanam di hati dan pikiran kami, dan kami mampu mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, firman siap diberitakan. Amin. Saudara di dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita pada saat ini yang terdapat dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 1-15. Tapi pada saat ini hanya difokuskan kepada ayat yang ke-7. Kita akan baca secara bersama-sama. 2 Korintus 4 ayat 1-15, khususnya ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara di dalam Tuhan, tema kita pada saat ini yaitu harta rohani. Dalam kehidupan kita pada saat ini, tentu banyak orang memperoleh harta duniawi. Tetapi ketika mereka memperoleh harta duniawi itu, mereka merasa tidak puas, melainkan mereka tidak bersyukur. Sampai-sampai ketika juga mereka memiliki harta yang berlimpah, mereka juga bisa melupakan Tuhan. Tetapi ada juga orang, ketika ia memiliki harta, ia percaya bahwa harta itu adalah milik Allah. Sehingga harta itu digunakan dengan segala baik. Ia membantu sesama, ia menolong sesama ketika mereka dalam kesusahan. Sehingga ia percaya bahwa harta itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Sehingga di sini kita harus belajar bagaimana ketika harta itu yang menjadi pertanyaannya, yaitu apakah harta yang kita dapati ini adalah harta yang hanyalah membawa kesia-siaan. Di dalamnya jalan yang kita tempuh adalah jalan yang salah, yaitu kita mendapatkan harta di jalan yang tidak benar. Sehingga itu tidak akan membawa kita ke dalam kebahagiaan dan keselamatan. Tetapi di sini harta itu harus dibarengi dengan harta rohani. Mengapa dikatakan harta rohani? Karena harta rohani yang paling berharga adalah ketika kita hidup di dalam Tuhan dan ketika kita takut akan Tuhan. Sehingga harta rohani akan menjadi kekal. Tetapi kalau harta duniawi itu hanyalah sementara. Sehingga tema kita di minggu yang berjalan ini adalah harta rohani. Saudara di dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita ini yaitu dalam 2 Korintus 4 ayat 1-15, bahwa bagaimana kita memahami kitab Korintus ini. Kitab Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu bagaimana kota Korintus ini atau jemaat yang ada di Korintus ini, ketika Rasul memulai misinya yang pertama, ia menginjil di kota Korintus ini. Ketika ia berada di kota Korintus, kurang lebih 18 bulan ia melayani di sana. Ia berteman baik dengan Aukila dan Priskila. Ketika ia berada bersama-sama dengan mereka pada saat itu, saat itulah Rasul Paulus mulai menginjil di kota Korintus. Kota Korintus ini terdapat berbagai banyak masalah. Tetapi kota Korintus ini juga adalah kota perdagangan. Tetapi di dalamnya mereka banyak sekali perselisihan. Terdapat sebuah masalah yang hanya memikirkan masalah pribadi mereka masing-masing. Dan juga terdapat banyak ajaran gnostik atau ajaran sesat di sana. Sehingga di sini melalui pelayanan dari Rasul Paulus, ia melayani Tuhan selaku menjadi gembala yang baik.
ia totalitas melayani, walaupun diperhadapkan dengan berbagai cobaan yang ia hadapi di jemaat Korintus. Ia dianiaya dan lain sebagainya, tetapi dia percaya bahwa dia punya Tuhan yang senantiasa memampukan ia ketika ia menghadapi pelayanannya yang ada di kota Korintus. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita pada saat ini mengajarkan kita bahwa bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan berbagai lika-liku dalam melayani Tuhan, kita jangan pernah jemu-jemu, melainkan kita tetap semangat dalam melayani Tuhan, walaupun kita diperhadapkan dengan tantangan yang begitu luar biasa. Sebab kita percaya bagaimana ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang akan senantiasa memampukan kita untuk menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Sehingga itulah yang kita bisa ambil atau kita dapati dari bacaan kita pada saat ini. Sebab ketika Tuhan yang telah mengutus kita, Tuhan juga yang akan mengurus kita sampai pada garis finish kita. Dan biarlah firman Tuhan pada saat ini bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan kali ini bukan hanya lalu begitu saja, melainkan bisa tertanam di hati dan pikiran kita, dan kita mampu mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena kebaikan-Mu sehingga Engkau telah memimpin jalannya firman Tuhan di saat ini boleh berjalan dengan segala baik. Biarlah firman Tuhan yang telah dibentangkan bukan hanya lalu begitu saja, melainkan bisa tertanam di hati dan pikiran kami, dan kami mampu mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Makasih banyak Tuhan Yesus, memberkati sisa aktivitas kami di sepanjang hari ini, menjaga dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.